Di saat penanganan bencana, Gunung Sinabung belum selesai, belasan gunung api lainnya di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas. BNPB menyatakan 19 gunung api dalam status waspada. Namun demikian, pemerintah maupun BNPB meminta masyarakat tidak panik terhadap status gunung tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan saat ini terdapat 19 gunung api di sejumlah wilayah di Indonesia yang menunjukkan peningkatan aktivitas, sehingga statusnya dinaikkan menjadi waspada. Beberapa gunung yang berstatus waspada antara lain Gunung Kelut dan Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Raung, Gunung Papandayan, dan beberapa gunung api lainnya. Selain itu, 3 gunung api berstatus siaga atau level 3 yaitu Gunung Karangetang, Gunung Lokon, dan Gunung Rokatenda. Sementara Gunung Sinabung di Sumatera Utara telah berstatus awas karena beberapa kali mengeluarkan letusan yang bahkan telah memakan korban jiwa. Menurut BNPB, status waspada bukanlah dalam kondisi kritis, namun perlu ada tindakan sosialisasi, kajian bahaya, serta pengecekan sarana. Dalam status waspada direkomendasikan agar jarak 2 km dikosongkan dari aktivitas warga. Sementara itu, pemerintah meminta agar masyarakat tidak panik dengan peningkatan status gunung api tersebut. Pemerintah menyatakan seluruh instansi terkait saat ini telah bekerja untuk memantau perkembangan gunung-gunung berapi itu. Ini pakai GPS. 19 gunung api di Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dan berstatus waspada. Bagaimana menjelaskan mengenai fenomena ini dan juga bagaimana kita menyikapi peningkatan status tersebut? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Utama BNPB Fatul Hadi dan pengamat vulkanologi Asnawir Nasution. Ya, selamat datang Bapak-bapak di Berita 1. Nah, ini Pak Asnawir dulu, ini 19 gunung api dikatakan statusnya ada peningkatan aktivitas. Apakah ada hubungannya dengan Sinabung dan bisa dijelaskan fenomena ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya satu dengan lain gunung api itu karakteristiknya berbeda-beda. Baik di Sumatera, Jawa maupun sampai ke Sulawesi Utara itu sangat berbeda. Aktivitasnya sudah tentu karena kita ini berada di lingkungan tektonik gunung api, kita bilang berasosiasi dengan tektonik. Dari selatan itu berhubungan dengan kita bilang lempeng Indian Australian, dari utara itu Asian Plate kita bilang, dan dari timur itu Pacific Plate. Nah, semua itu mempunyai karakteristik masing-masing kalau dia mengalami suatu benturan kita bilang. Nah, seperti di Indonesia Timur yang termasuk diantaranya Lokon yang pernah kita dengar beberapa hari yang lalu itu telah mengalami begitu bencana. Itu juga salah satu pemicunya diantaranya adalah abu gunung api yang hasil erupsi dari gunung itu sendiri. Kita kembali ke barat di Sinabung, hal yang sama itu terjadi. Memang karakteristik masing-masing plate ini berbeda, ya? Sehingga aktivitasnya mempunyai karakteristik masing-masing juga. Gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri aktivitas seismik yang bisa dicermati, data yang paling tinggi aktivitasnya ini dari beberapa kawasan, seberapa besar peluangnya akan menimbulkan bencana nih Pak Asnawir? Nah, kalau kita hubungkan dengan bencana, sudah tentu kita berhubungan dengan manusia yang berada di sekitar daerah gunung api tersebut. Nah, kalau dia memang aktivitasnya terus-menerus dan masyarakat itu tidak mau berubah, tinggal di tempat yang rawan, kita bilang, sudah tentu dampaknya juga akan berpengaruh terhadap kebencanaan itu sendiri. Itu yang kita lihat. Baik, nah ini kita lihat Pak Fatul bahwa memang meski gunung api ini kan bersifat slow in set, artinya jadi ada tahapan, tahapan normal, waspada, siaga, dan awas, begitu Pak. Gunung api tidak bisa tiba-tiba meletus. Lalu bagaimana tahapannya ini, berapa lama dari satu proses tahapan ke proses lainnya? Tadi ada status waspada begitu, sehingga menjadi siaga. Dari Pak Asnawi lah ya, lebih tahu. Bagi BNPB adalah kita how to manage disaster. Bagaimana kita bencana. Nah, dari itu yang paling penting ada pengurangan risiko bencana. Nah, di dalam pengurangan risiko bencana itu adalah kerentanan dikali kenasa dibagi kapasitas kita. Nah, untuk kerentanan tentunya dari tata ruang, masyarakatnya. Hasrat jelas itu gunung hasratnya.
Kemudian vulnerability ini bagaimana fasilitas peringatan di sana, bagaimana jalannya dan sebagainya. Nah itu BNPB telah membuat rencana kontingensi. Dari rencana kontingensi itu apa? Dengan skenario yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi. Skenario-nya apa? Meletusnya 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Dengan skenario itu kita bisa membuat rencana bagaimana kalau terjadi kedaruratan. Ya. Nah ini yang paling penting. Sehingga dampaknya itu bisa diminimalisir. Nah, risk reduction tadi ya. itu. Nah, artinya ketika kita melihat aktivitas 19 gunung ini, bagaimana menyikapi status waspada begitu Pak? Jadi kita khusus untuk Gunung Kelut kemarin baru tanggal 2 Februari disampaikan oleh Pusat Vulkanologi kepada BNPB, kepada Gubernur Jatim, Bupati Blitar, Kediri dan Malang. Nah, di dalam langsung bahwa begitu ada surat BPBD di Kabupaten Kediri, BPBD di Jawa Timur langsung ke sana. Dan kami tadi malam sudah ngadain rapat. Rapat bagaimana mengorganize apabila terjadi bencana. Kita buka rencana kontingensi kita, kemudian dari situ kita rapatkan. Siapa misalkan Kementerian PU, apa dilihat jalannya. Kementerian Sosial, bagaimana tempat-tempat pengungsian dan permakanannya. Dan sebagainya kita rapatkan sehingga begitu terjadi bencana, rencana kontingensi menjadi rencana operasi. Artinya secara real ini, secara harfiah dikondisikan seperti apa memaknai status waspada ini Pak untuk masyarakat awareness-nya bagaimana? Tentunya kalau masih waspada, tentunya nanti Pak Asri menjelaskan bahwa waspada itu jangan takutlah masyarakat. Dan jelas dari vulkanologi menjelaskan radius 2 kilo tidak boleh. Ya. Baik. Jadi yang mendaki-mendaki itu nggak boleh. Ya, Pak Asnawir, kalau kita lihat seperti apa tanda visualnya Pak terkait status waspada begitu? Ya, kalau kita secara visual berarti secara kasat mata ada dua pendekatan. Secara visual bisa kita lihat asap awalnya. Yang kedua melalui elektronik, melalui alat yang itu kita anggap seismometer tadi. Dari dua pendekatan itu kita akan bisa melihat bagaimana peningkatan dari suatu aktivitas gunung api. Sudah tentu awareness tadi yang disebut apa normal, betul, waspada, awas itu untuk menenangkan masyarakat. Bagaimana masyarakat tuh bisa bersiap-siap kalau terjadi sesuatu. Secara di aktivitas seismik dilihat begitu, berapa lama sih Pak butuh waktu kalau dilihat dari kondisi lapangan dari waspada menjadi siaga dan awas begitu Pak? Iya, itu tergantung karakteristik gunung. Begitu, jadi ya? nggak bisa kita bilang seperti kita alami tahun 2010 di Merapi. 1 hari setelah kita bicarakan kapan ini meletus, besoknya sudah bisa meletus. Itu artinya itu. Jadi tapi sudah tercatat ya Pak di sudah seismik terekam, itu? sudah tentu sudah terekam itu? lebih awal sudah terekam. Hanya memang otomatis dari pos-pos gunung api itu maupun para ahli yang sudah yang dari vulkanologi itu sendiri sudah memberikan sains dan itu sudah dilaporkan ke pemerintah daerah setempat yang terdekat, sudah tentu itu. Nah ini untuk 19 gunung ini yang memang dianggap waspada begitu Pak, ini urgensinya apa Pak dalam waktu dekat? Tadi Kelut sudah merelokasi jadi warga. Jadi semua begitu? yang 19 ini kita punya rencana kontingensi. Jadi dari awal dari Rokatenda, kemudian Gunung Talang, kemudian Gunung Kauaka, Marapi dan sebagainya. Kita sudah mendatangi ke sekarang semua. Sudah mulai ya Pak ya? Jadi tahun-tahun sebelumnya sudah. Kita sudah membuatkan rencana kontingensi tadi. Dan membuat rencana itu dengan skenario yang dilakukan oleh Badan Geologi dan kita rapatkan dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, bagaimana menyikapi. Nah Pak Fatul terkait kalau kita siap, mudah-mudahan kita tidak ada bencana. Baik, kalau tidak siap mereka ada bencana. Itu yang Nah dengan kata lain ini status waspada ini masih dikatakan aman ya Pak ya? Ya, kalau tidak perlu dikhawatirkan berlebihan oleh masyarakat. Tapi begitu? kesiapan kita tetap. Nah, bagaimana tindakan respon masyarakat terhadap status ini? Apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang diperbolehkan begitu Pak? Sudah disampaikan. Ada surat dari Badan Geologi, Badan Geologi itu menyampaikan ke kita. Ya. Ada surat bentuknya ini, ada pengamatan, ada deformasi, ada potensi bahaya, ada suhu air panas, disebutin ini detail ini. Jadi ini sudah ada terus apa rekomendasinya? Ya, Pak, ya? Baik. Kalau kita baca ada A, B, C, D sampai F. Baik. Nah, di sini B ya, masyarakat di sekitar Gunung Kelut diharap tenang, tidak terpancing isu-isu tentang letusan Gunung Kelut. Harap ya? selalu mengikuti. Nah ini, baik. inilah sebagai dasar BNPB untuk
bergerak di lapangan. Iya, Pak Fatul, Pak Asnawir, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya pemirsa, kita melanjutkan dialog kita pagi ini. Nah ini Pak Fatul, bahwa tadi ada beberapa, Bapak punya rencana kontingensi dan juga rekomendasi seperti apa, bisa diceritakan atau bisa dibahas secara detail begitu Pak? Jadi ini kita bergerak memanage bencana ini berdasarkan rekomendasi dari pusat Badan Geologi, Pusat Vulkanologi. Itu rekomendasi ada sampai F. Pertama, masyarakat di sekitar Gunung Kelud dan pengunjung wisata tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di puncak Kelud dalam radius 2 kilo. Jelas di sini. Radius 2 kilo begitu Pak? Radius 2 kilo. Masyarakat tenang, tidak terpancing isu-isu tentang lulusan gunung, harap selalu mengikuti arahan dari BPBD setempat. Nah ini ada rentang waktunya ya Pak, itu dari mulai pukul tanggal 2 begitu ya? Ada. Nanti setelah ini pos pengamatan itu akan memberikan informasi ke pemerintah daerah. Hari ini berapa kali terjadi kegempaan. Artinya masyarakat ini sudah mendapatkan sosialisasi sudah ya Pak? mendapatkan sosialisasi. Baik, nah kalau kita lihat ini Pak, Indonesia kan memang berada dalam lingkungan Ring of Fire begitu Pak Asnawir, bahwa memang cincin api tempat bertemu lempengan-lempengan tektonik utama di dunia dan 3 lempeng aktif. Nah ini menyebabkan Indonesia rawan dengan terkait aktivitas gunung api, vulkanik dan tektonik begitu. Ini Bapak bisa memetakan atau mapping daerah-daerah mana saja yang memang sekarang dalam status yang patut untuk diwaspadai begitu? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan, memang tidak bisa kita mewaspadai satu dengan yang lain. Semuanya kita harus anggap waspada. Ya. Nah, itu yang paling baik, itu kita waspada terus. Nah, karena kita berada di daerah rawan, termasuk rawan bencana gunung api. Memang kita tidak bisa lepaskan antara mana yang lebih awal, apakah di Sumatera, di Jawa, atau tergantung jumlah penduduk sudah tentu, dan masyarakat yang berdiam di sekitar gunung api. Kalau masyarakat tersebut jauh dari aktivitas gunung api, sudah tentu dia walaupun gunung api itu meletus dianggap normal-normal aja. Misalnya Gunung Lokon, Gunung Soputan. Itu jarak pemukiman masyarakat terhadap gunung itu sendiri bisa 10 km. Nah, idealnya kalau dari standar internasional kan 7 km begitu idealnya, ya Pak? Ya. Tapi Bapak melihat di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri karena sudah peraturan itu datang setelah ada pemukiman, sehingga memindahkan masyarakat yang sudah mempunyai budaya setempat itu sangat sulit. Yang kita lihat di Merapi, itu pernah terjadi korban sampai ratusan ribu. Betul. Pada tahun mungkin 30-an, saya lupa itu. Itu akibat lahar itu sendiri. Artinya butuh usaha keras begitu dari BNPB untuk merelokasi warga begitu Pak. Dan sekarang ini masih ada pemukiman yang sekitar 600 jaraknya KK masih ada di sana. Jadi dari 2.600 KK yang dipindahkan dari kawasan rawan bencana, masih ada 600 KK yang belum mau dipindahkan. Dan kita tidak bisa memaksakan masyarakat itu bahwa apa konsep kita living in harmony. Kita hidup bersama harmoni dengan bencana. Apa yang kita lakukan? Kita fasilitasi peringatan dininya. Kemudian kita fasilitasi jalan evakuasinya yang dulunya sempit, kita lebarkan sehingga lebih cepat. Kita sediakan tempat-tempat pengungsian. Kita lakukan sosialisasi. Terus itu kita secara kontinu kita lakukan. Sehingga begitu ada peringatan dini, mereka segera bisa bergerak ke tempat-tempat pengungsian. Dan tanda-tanda pengungsian itu kan sudah ada. Jadi kalau di Kepuharjo larinya kemana, titiknya mana sudah ada di sana. Ya. Pak Fatul, ini siapa yang menentukan untuk bisa merelokasi ini dari otoritasnya siapa Pak? Jadi secara tentunya kita berdasarkan dari Badan Geologi. Jadi KRB-nya itu seperti apa? Dari peta rawan itu maka KK mana, penduduk mana yang harus dipindahkan. Misalkan kalau di Merapi kemarin 2.600, itu nggak boleh ditempati. Tapi karena masyarakat kita tetap aja keinginan masyarakat itu kan berbeda, itu harus kita gali. Apa maunya masyarakat? Nah, kalau kita paksakan juga tidak bisa. Kalau dipaksakan, nanti ada konflik lagi. Maka kita dengar betul hati, kita ketuk masyarakat itu seperti apa. Mereka yang sudah lama tinggal di situ. Dari hasil dulunya memang sedikit, dari 2.600 itu sedikit sekali. Mungkin 1.000 lama-lama naik. Lama-lama mudah-mudahan kita harapkan yang 600 juga mau.
mau. Pak Asnawir, ini kita mereview dari Gunung Sinabung sendiri kan, ini pergerakan ini sangat fluktuatif begitu ya gunung api ini. Nah, kalau kita lihat sendiri dengan 19 gunung ini, apakah juga bisa dikatakan masyarakat harus sangat-sangat aware terhadap hal ini? Saya kira iya, itu ya harus aware bahwa mereka itu hidup di lingkungan gunung api. Jadi di samping sudah tentu teknologi tadi yang diinikan oleh para ahli maupun pemerintah, juga awareness dari masyarakat itu sendiri. Karena tanpa ada awareness dari mereka, mereka hanya mengharapkan dari pemerintah, itu tidak mungkin. Nah, ini nanti bahaya yang akan timbul setelah mungkin Sinabung ini, itu yang harus diwaspadai adalah lahar. Lahar dingin. Karena sudah menumpuknya sekian banyak volume abu di lereng gunung itu tendensi untuk menjadi material lahar itu sangat besar. Jadi masyarakat ini tidak main-main untuk tidak masuk lagi ke kawasan seperti kemarin memakan korban begitu ya Pak? Itu dipetakan. Baik, kita harus jeda dulu. Ini Pak Fatul, Pak Asnawir, kami akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, sampailah kita di segmen terakhir membahas mengenai waspada gunung api. Nah, ini awareness sikap-sikap masyarakat terkait kemarin kita mereview Gunung Sinabung begitu Pak. Ini belasan korban dan ini masih ada korban saja. Nah, dilihat kemarin kesalahannya dari apa sih Pak? Kita sebetulnya tidak kesalahan itu bisa aja dari semua pihak yang mungkin lalai. Tapi yang jelas bahwa itu sudah dilarang. Ya. Itu sudah dilarang. Kita sosialisasikan, kita himbau, kasih rambu-rambu, toh bagaimana lah kehidupan masyarakat yang mungkin mengungsi 5 bulan. Baik. Ada kejenuhan, psikologisnya, tingkat kemarahannya tinggi, ingin melihat rumahnya, harta bendanya yang ditinggalkan, itu wajar, itu suatu psikologis yang perlu kita pertimbangkan dalam penanganan pengungsi. Nah, kedepannya apakah kita juga berkaca pada Jepang yang dengan begitu baik mengelola bencana begitu Pak. Nah, ini apakah kita sudah siap menghadapi kondisi ini, dan Indonesia kan memang kawasan rawan bencana. Bagaimana Pak mitigasi bencana siap. Kita itu terus kita lakukan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan kepada seluruh masyarakat. Tadi kerentanan tadi. Nah, sosialisasi dan sebagainya itu adalah dalam rangka kita meningkatkan kapasitas, baik itu yang ada di pemerintah melalui organisasinya, baik ada yang di swasta, awareness terhadap swasta yang sering membantu korban bencana, maupun masyarakatnya sendiri. Nah, kalau kapasitas itu naik, harapannya tinggi, naik, maka risikonya akan lebih kecil. Cuman dalam hal ini belum semuanya. Kita telah berusaha maksimal untuk itu. Baik, Pak Asnawir, ini menyikapi potensi gunung api seperti apa masyarakat diberikan awareness-nya? Saya kira memang edukasi. Semuanya ini adalah edukasi. Ketidaktahuan itu menyebabkan kebencanaan. Saya yakin bahwa sebagian masyarakat yang rasa ingin tahunya tinggi, tapi kurang memahami dampak dari bahaya itu sendiri, sehingga dia mencoba. Karena tidak pernah mengalami. Seperti di Merapi sudah hampir setiap sekian tahun itu sudah mengalami. Di Sumatera sendiri seperti Sinabung, mereka menganggap bahwa hal ini hal biasa, sehingga masyarakat, ketidaktahuan masyarakat tadi itu yang menyebabkan bencana. Baik, selain dari sosialisasi yang dilakukan BNPB, mungkin kita juga bisa, masyarakat sendiri bisa lebih aware dengan mengakses situs-situs, atau ini kemana harus menggali informasi itu Pak? Ya sudah tentu paling dekat adalah pemerintah daerah setempat. Biasanya informasi sebagaimana telah dikemukakan oleh Badan Geologi ke kabupaten, itu memang diharapkan pemerintah daerah setempat lah yang membantu mensosialisasikan aktivitas gunung atau bahaya gunung yang saat ini sedang waspada tersebut. Itu yang terus diberikan informasi ke masyarakat setempat. Edukasi. Pak Fatul, ini sarana dan prasarana kerap dikeluhkan begitu, ada minimnya ketersediaan dari infrastruktur dan lain-lain dari masyarakat begitu. Ini alat pemantau atau mungkin yang memang bisa untuk lebih menciptakan akurasi dari melihat potensi gunung api begitu Pak. Jadi saya kira Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi sudah cukup lah itu. Dan website itu dari Kominfo kan sudah, bahwa website itu bisa, internet itu bisa diakses di kabupaten maupun kecamatan. Kita punya websitenya Badan Geologi, kita punya website
pusat vulkan punya website BNPB dan itu terus disosialisasikan. Tentunya tidak semua orang yang bisa mengakses itu. Maka dalam hal ini BNPB bersama BPD Provinsi Kabupaten Kota memberikan latihan-latihan sehingga masyarakat bisa tahu. Latihan misalkan kita sudah punya rencana kontingensi, kemudian kita latihkan. Ya, early detection itu ya Pak Jadi ya. semua masyarakat tahu. Oh di sini bahaya kalau terjadi begini. Jadi dengan simulasi latihan itu diharapkan lebih mengetahui masyarakat. Mungkin tidak cukup sekali. Ya. Mungkin 6 bulan sekali harus ada latihan-latihan seperti itu. Baik. Nah karena tidurnya Sinabung ini cukup lama, baru 2010 ya Bapak, kemudian 2013, jadi mungkin orang lupa. Jadi kelupaan ini kita coba bersama-sama, kita ingatkan kembali. Apalagi masyarakat yang tinggal di dekat atau kita memang ingatkan kembali dengan asosiasi latihan lah. Latihan itu sebulan sekali atau gimana, kita coba nanti. Ya. Terima kasih Pak Fatul dan Pak Asnawi telah bergabung di Studio Berita 1.